akhirnya kita bisa mengetahui rahasia dari si Yuichi yang pernah menjadi tersangka dalam pembunuhan manusia. Memang dari awal para penonton pasti sudah ada merasa curiga gitu ya dengan si Yuichi karena dari ekspresinya yang cukup brutal dan agak psikotik gitu. Pada awalnya memang dikira dia ini memiliki pemikiran licik dan jahat yang biasa aja gitu ya. Tetapi ternyata dia ini memiliki masa lalu yang cukup suram karena telah membunuh orang tua angkatnya itu kalau tidak salah infonya. Meskipun dari info teman-teman yang sudah baca manganya, sampai chapter terbarunya ini, kita masih belum dapat kejelasan full story dari si Yuichi ini seperti apa. Keren sih, parah. Ceritanya sampai ujung pun masih misteri, walau sudah ada tanda-tanda sedikit dari masa lalunya yang menjadi flashback cerita, atau dari omongan lawan atau musuhnya. Selamat datang membahas anime, dan sekarang saya akan membahas anime Tomodachi Game episode ke-6. Di episode ke-6, kita sudah bisa melihat kejelasan mengenai Tenji yang sudah tertangkap basah akibat rencana dahsyatnya si Yuichi yang sudah dilancarkan dari awal game kedua dimulai. Dari aliansinya bersama Shiho, lalu ke Kokorogi, dan baru deh ke Shibe. Walau di endingnya pun kita bisa melihat Tenji yang memutuskan untuk menjadi kawan si Yuichi dan menemaninya untuk mengikuti game yang ketiga. Apalagi memang agak susah harusnya untuk Tenji itu menjadi kawan Yuichi akibat yang terjadi selama ini. Terutama si Yuichi dalam rencananya sudah berhasil memojokkan Tenji untuk diperlihatkan bahwa dialah yang menjadi pengkhianat dan orang-orang yang menjadi tersangka utama karena sudah memasukkan kelompok mereka untuk mengikuti Tomodachi Game di sini. Terlebih dari si admin yang mulai menjelaskan mengenai 3 jebakan si Yuichi selama ini. Di jebakan pertama mengenai Yuichi mengambil kertas permainan untuk digunakan olehnya sebagai sarana berkomunikasi dengan Shiho dan Kokorogi agar bisa mengatur jalannya permainan di sini sesuai dengan keinginannya. Selain itu juga, si Yuichi menggunakan surat menyurat di sini untuk melihat siapa teman dan siapa lawan. Dikarenakan dia sudah menggunakan proses eliminasi untuk menentukan siapa orang yang dapat dia percayai dalam gamenya di sini. Bisa terlihat dengan jelas semua rangkaian kejadian yang sudah terjadi sebelumnya ketika Shiho bertengkar dengan Kokorogi dan Yuichi yang menampar Shiho pun itu adalah bagian dari rencana Yuichi yang kedua atau jebakan keduanya untuk berkomunikasi dan menjelaskan rencananya tanpa dilihat atau diketahui oleh orang yang menjadi pengkhianatnya di sini. Lalu kenapa si Yuichi menggunakan kertas untuk berkomunikasi di sini? Tentu untuk menghindari si pengkhianatnya tahu akan rencana mereka. Dan gak cuma itu aja sih sebenarnya. Karena Yuichi sendiri selain menggunakan kertas sebagai perintah, dia juga menggunakan area psikologis di mana dia ada menyuruh teman-temannya untuk maju duluan masuk ke dalam box tempat tulisan aib dalam rangka untuk bisa berkomunikasi dan merencanakan langkah selanjutnya. Apalagi setelah Yuichi sudah mengetahui bahwa Kokorogi dan Shiho itu bisa dipercaya di sini, sisa Shibe dan Tenji untuk dieliminasi agar bisa dipercaya atau tidak. Yuichi dengan mudahnya bisa menentukan siapa yang bisa dipercayai antara mereka berdua karena akibat kesempatan khusus yang dimiliki oleh Shiho sebelumnya di mana Shibe ada mengajukan dirinya sendiri untuk dibuka aibnya oleh para admin gamenya. Dan sudah terlihat jelas oleh Yuichi bahwa Shibe ini bisa dipercaya karena jika si pengkhianat yang terkena kesempatan khusus sebelumnya pasti akan langsung terbongkar bahwa dialah yang menjadi tersangka utamanya, yang membuat sisa orangnya yang dicurigai adalah si Tenji. Terlebih juga si B ini kan orangnya tidak bisa dipercayai untuk menjaga rahasia karena mulutnya yang ember. Jadi itu juga menjadi salah satu faktor dari si Yuichi agar bisa mempercayai si B. Dalam melabrakan si Yuichi di sini pun, dia sudah bisa menentukan niatan Tenji dalam mengikuti game ini bukan karena uang, melainkan karena hal lain yang diinginkan oleh dirinya, karena memang kita sudah mengetahui bahwa Tenji itu mengincar Shiho bukan akibat cinta ya, melainkan ingin membalas dendam. Lalu akhirnya juga yang menjadi dorongan terakhirnya memang dalam game ini dan menjadi jebakan ketiga rencana si Yuichi adalah dengan melihat kepercayaan teman-teman mereka dalam cara meminta name tag yang berisikan berapa besar hutang mereka ke tangan Yuichi agar bisa dilihat jelas bahwa mereka dapat dipercayai olehnya di sini. Tentu sebenarnya name tag dalam game ini tuh udah menjadi nyawa masing-masing orang ibaratnya. Tapi ketika kalian mengerti bahwa Yuichi menggunakan kelemahan teman-temannya di sini untuk mendapatkan kepercayaan mereka di sini pun sama seperti menyandra hidup mereka tanpa mereka ketahui. Karena kalau nggak dijelaskan sama si adminnya juga, saya nggak sadar tuh betapa liciknya si Yuichi ini dengan menyandra kelemahan dari orang lain. Apalagi si admin itu ada berkomentar bahwa pemikiran si Yuichi itu sudah mirip dengan pemikiran orang-orang MLM yang liciknya sampai menggunakan kelemahan orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Jika dipikir-pikir sih ada benar juga ya ketika melihat rangkaian rencana dari si Yuichi ini seperti apa. Terutama ketika dia meminta name tag yang ada pada temannya juga itu sudah luar biasa banget jika diketahui maksudnya.
Tentu dalam pemikiran si Yuichi nggak cuma itu aja ya untuk menentukan Tenji itu tersangka atau bukan, karena dia bisa melihat gerak-gerik dari si Tenji yang mulai mencurigakan ketika game kedua di sini dimulai. Bisa terlihat soalnya si Tenji itu tidak seperti biasanya, orang yang berkepala dingin dan selalu tenang dalam keadaan apapun, yang dimana dia berubah di sini ketika dia mulai mengajak ribut si B dan tidak sabaran ketika berbicara dengan Shiho. Itu tuh yang disebut sebagai observasi, sebuah skill yang cukup berguna untuk kalian tiru dalam kehidupan nyata. Tentu untuk teman-teman yang kuliah psikologi pastinya sudah belajar observasi di kuliahnya, jadi sudah nggak asing lagi gitu ya. Lalu akhirnya masuk ke dalam bagian akhir cerita, di mana di sini Manabu sudah menyatakan bahwa game harus terus dilanjutkan, di mana Shiho masih menjadi orang terdepan dalam permainan ini. Tetapi ketika ingin dilanjutkan, si Yuichi ada menghampiri Manabu dan mulai berkata rahasianya bahwa dia pernah membunuh orang dan dia berbohong pada babak ke-7 ketika dia berkata si B pernah membunuh orang sebelumnya. Jadi orang yang pernah membunuh itu ternyata adalah si Yuichi di sini. Akibat hal itu, game akhirnya bisa diselesaikan dengan kemenangan si Yuichi yang harus ikut kembali ke dalam game yang ketiga. Di sini bisa terlihat kalau Manabu langsung menjelaskan kepada semua orang bahwa Yuichi pernah membunuh orang dan gak cuma satu atau kecelakaan. Di sini, Yuichi diinfokan sudah pernah membunuh 3 orang di masa lalunya, yang membuat teman-temannya itu kaget dan tidak percaya akan informasi tersebut dan merasa aneh ketika sudah berteman lama dengan Yuichi selama ini. Memang dalam keadaan seperti ini sudah diwajarkan ya, karena siapa sih yang tiba-tiba ingin berteman dengan orang yang pernah membunuh orang lain, dan itu bukan kecelakaan juga. Makanya di sini Yuichi yang sudah mau masuk ke dalam lubang menuju game selanjutnya tiba-tiba ditahan oleh Tenji yang mengatakan kalau dia pun pernah berbohong dalam game ini, di mana dia menyatakan bahwa dia tidak pernah menyukai Shiho, melainkan dia menyukai Yuichi selama ini, dan mulai membuktikan buktinya ke Manabu dengan mencium si Yuichi. Jadi Tenji ini bukan gay ya teman-teman, jangan kebalik. Si Tenji itu sengaja di sini untuk bisa ikut bersama si Yuichi ke dalam game selanjutnya karena dia akhirnya bisa percaya dengan Yuichi akibat perkataan Yuichi yang bilang kalau dia akan menghancurkan game ini sampai ke akar-akarnya, yang mendorong niatan Tenji itu untuk mengikuti si Yuichi. Jadi sudah ada kesimpulan di sini, sepertinya Tenji itu memang fokusnya adalah untuk menghancurkan Tomodachi Game karena dia sudah pernah kehilangan orang yang berharga baginya akibat game ini. Jadi dia sengaja untuk ikut bersama Yuichi di sini agar dia bisa menceritakan pengalaman hidupnya dan kenapa dia bisa mengikuti Tomodachi Game-nya. Sedikit spoiler dari teman-teman pembaca manga, si Tenji ini ternyata pernah mengikuti Tomodachi Game sebelum ini. Jadi dia ikut ke dalam game ini untuk kedua kalinya ketika bersama dengan Yuichi dan yang lain. Gitu ya. Jadi sepertinya untuk episode selanjutnya kita bisa melihat flashback dari masa lalunya si Tenji atas dasar kenapa dia itu bisa mau memojokkan Shiho di sini dan siapa sih orang yang sudah meninggal ketika di hadapan si Tenji. Oke, itu aja pembahasan mengenai Tomodachi Game episode ke-6. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai episode kali ini. Terus komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you for watching and bye-bye.